kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia dibentuk pada tahun 1908 dengan nama awal Indis Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Salah satu pendirinya adalah Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi nasional Asia pertama yang menuntut kemerdekaan. Adapun mahasiswa-mahasiswa yang mendirikan Indis Vereniging antara lain R.P. Sosrokartono, R. Hoi Sein Dijiji Diningrat, R.N. Noto Surtono Noto Diningrat, Sultan Kasyayangan Saripada, Sumitro Kolopaking, dan Apitulei. Kegiatannya pada mulanya hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial dan para anggota ditambah dengan sesekali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Belanda yang banyak memperhatikan masalah Indonesia. Antara lain Mr. Abenendanon, Mr. Van de Venter, dan Dr. Snoek Hurgronje. Kedatangan tiga tokoh Indis Partij ke negara Belanda yang dibuang oleh pemerintah kolonial Cipto Mangkukusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Douwes Dekker segera mengubah suasana dan semangat Indis Vereniging. Tokoh Indis Partij tersebut membawa suasana politik ke dalam pikiran tokoh-tokoh Indis Vereniging. Udara politik itu lebih segar lagi setelah datangnya Komite Indi Webar atau Panitia Ketahanan Hindia Belanda yang dibentuk oleh pemerintah kolonial sebagai usaha untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman Perang Dunia Pertama atau Dunia ke-1. Kedatangan tokoh-tokoh Indis Partij dan Komite Indi Webar tersebut memberikan dimensi pikiran baru bagi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Mereka bukan hanya dapat menuntut ilmu, tetapi juga harus memikirkan bagaimana dapat memperbaiki nasib bangsanya sendiri. Pada tahun 1912, Indis Vereniging berganti nama menjadi Indonesis C. Vereniging dan akhirnya diubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia 1924. Dengan perubahan itu, terjadi pula perubahan dasar pikiran dan orientasi dalam pergerakan mereka. Majalah mereka berganti nama menjadi Indonesia Merdeka 1924. Terjadilah pergeseran cara berpikir dan gerakan yang radikal. Dengan tegas, mereka menginginkan Indonesia merdeka. Perhimpunan Indonesia semakin tegas bergerak memasuki bidang politik, terlihat dari asasnya yang dimuat dalam majalah Hindia Putra Maret 1923 yang menjelaskan mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata. Hal yang demikian itu hanya dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri, bukan dengan pertolongan siapapun juga. Oleh karena itu, segala jenis perpecahan harus dihindarkan supaya tujuan lekas tercapai. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-15, tahun 1924, mereka menerbitkan buku peringatan yang berjudul Gens Book. Buku ini berisi 13 artikel yang ditulis oleh A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Sukiman Wirjo Sanjojo, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Sulaiman, RNG Purbacaraka, Darmawan Mangunkusumo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Buku ini ternyata mengguncangkan dan menghebohkan pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu, disusul lagi dengan dikeluarkannya pernyataan yang keras dari pengurus Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Sukiman Wirja Sanjoyo tentang prinsip-prinsip yang harus dipakai oleh pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan. Aksi para anggota Perhimpunan Indonesia semakin radikal.
pengawasan terhadap gerakan mahasiswa Indonesia makin diperkuat oleh aparat kepolisian Belanda. Namun, para anggota Perhimpunan Indonesia tetap melakukan kegiatan politiknya, bahkan mulai menjalin hubungan dengan berbagai negara di Eropa dan di Asia. Konsepsi-konsepsi Perhimpunan Indonesia dan berita-berita tentang berbagai kejadian di Eropa dikirim ke Indonesia melalui majalah mereka, yaitu Indonesia Merdeka. Konsepsi-konsepsi Perhimpunan Indonesia sangat berpengaruh terhadap kaum pergerakan di Indonesia, bahkan di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia resmi diakui sebagai front terdepan pergerakan kebangsaan oleh PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada Juni 1927, Perhimpunan Indonesia dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan sehingga diadakan penggeledahan terhadap tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Pada bulan September, 4 tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda ditangkap dan diadili. Mereka adalah Muhammad Hatta, Natsir Datuk Pamonca, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Joyodiningrat. Di Indonesia sendiri, banyak organisasi yang lahir karena mendapat ilham dari perjuangan Perhimpunan Indonesia. Antara lain, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia 1928. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih. Dadah! Halo semuanya. Kamu ngomong. Halo semuanya. Perhimpunan Indonesia. 23. Perkenalkan, nama saya Demet. Halo semuanya. Jadi kami di sini akan Apa nih? Perkenalkan, nama saya di Komandian Spelling nomor. Oh iya, cakep tau.